Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan tercurah selalu pada junjungan kita uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, Pak. semangat gitu ya. Ya, oke, Iya. pokoknya kita harus penuh semangat lah dalam kondisi apapun untuk belajar ya. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang deret aritmatika. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang barisan, yaitu menentukan suku ke N. Nah, untuk deret aritmatika kita akan menentukan jumlah N suku pertama. Yuk, sama-sama kita bahas materinya ya. Ya, sebelum kita masuk ke deret aritmatika, nah kita coba bahas dulu tentang pengertian deret. Ya, pengertian dari deret. Deret adalah barisan bilangan yang setiap bilangannya setelah suku pertama diperoleh dengan menambahkan. Nah, ini adalah deret hitung atau deret aritmatika atau mengalihkan deret ukur atau deret geometri bilangan sebelumnya dengan sebuah bilangan konstan yang bukan nol. Ya, nah, misalnya ada barisan bilangan 2, 5, 8, 11 sampai dengan UN. Nah, ini maka barisan bilangan tersebut jika dijumlahkan akan menjadi 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 sampai dengan tambah UN. Nah, inilah yang disebut dengan deret, ya. Nah, maka deret bilangannya bisa ditulis U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN. Nah, ini bisa disingkat penulisannya dengan simbol SN. Itu sama dengan sigma bergerak dari K sama dengan 1 sampai N dengan sukunya adalah UK. Ya, jadi deret itu adalah penulisan barisan yang diubah menjadi penjumlahan. Oke, bisa dipahami nih ya. Oke, sekarang kita lihat tentang deret aritmatika. Nah, perhatikan jika U1, U2, U3 sampai UN adalah barisan aritmatika, maka U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan tambah UN adalah deret aritmatika. Nah, kamu perhatikan, nah ini penulisan dari deret ya, U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan tambah UN. Nah, ini kalau kita ganti U1-nya jadi A, U2-nya jadi A tambah B, sampai dengan UN, nah, rumus yang barisan aritmatika yaitu A tambah N-1 kali B. Nah, ini kalau kita ganti U1, U2 sampai UN-nya. Nah, maka kita bisa simpulkan ya, jumlah suku dari suku pertama U1 sampai suku ke N atau UN disebut jumlah N suku pertama dari deret aritmatika yang simbolnya adalah SN. Nah, kalau kita lihat rumusnya, ini ada dua. Yang pertama, bisa menggunakan SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A tambah UN. Ini kalau rumus atau nilai suku KN-nya diketahui. Atau bisa juga SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A tambah N-1 kali B. Jadi dua rumus ini adalah sama. Nah, tergantung nanti di mana atau apa yang diketahui dari soalnya. Oke ya? Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk bukti rumus deret aritmatika yang tadi ya. Nah, kalau kamu perhatikan kan tadi jumlah suku pertama sampai suku ke N itu kan bisa ditulis seperti ini. SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN-1 tambah UN. Nah, penulisan ini bisa dibalik, yaitu dari UN-nya. SN sama dengan UN tambah UN-1 sampai dengan U2 tambah U1. Jadi karena penjumlahan sifatnya adalah komutatif. Nah, ini kalau nilai-nilai U-nya kita ganti, bisa kita tulis seperti ini ya. Ya, ini dari yang U1 tambah U2 sampai UN, ini. Kemudian yang kedua dari UN sampai U1. Jadi penulisannya cuma dibalik saja. Nah, kalau kita jumlah, ini kan menjadi 2SN sama dengan 2A tambah N-1 kali B. Nah, ini sama semua ya, sebanyak N bilangan. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2SN sama dengan N dikali 2A tambah N-1 kali B. Sehingga kita dapatkan rumus SN itu sama dengan N per 2
dalam kurung 2A tambah N-1 kali B. Ini adalah bukti kenapa kita bisa mendapatkan rumus ini. Oke. Ya, maka kita untuk materi ini kita menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu rumus jumlah N suku pertama. Ini kita bisa gunakan rumus ini ya, Sn sama dengan N/2 dikali A tambah UN, atau kita juga bisa gunakan rumus Sn sama dengan N/2 dikali dalam kurung 2A tambah N-1 kali B. Nah, selain rumus ini, ada satu rumus lagi ya yang berhubungan dengan suku ke N. Jadi nanti UN itu bisa dituliskan Sn dikurang Sn-1. Nah, ini nanti akan muncul dalam soal. Nah, ini kita nanti akan bahas penggunaan rumus deret aritmatika ini dalam pembahasan soal. Oke, perhatikan, diketahui barisan aritmatika 2, 4, 6, 8. Kita diminta untuk menentukan jumlah 16 suku pertama dari deret aritmatika tersebut. Nah, kalau kita tulis, kan barisannya itu 2, kemudian 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa identifikasi 2 ini adalah sebagai apa? Awal. Atau A ya? Iya. Sama dengan 2. Nah, dari barisan ini kita bisa dapatkan bedanya atau B-nya itu sama dengan berapa? 4 kurang 2. 4 kurang 2 sama dengan 2 ya. Oke. Nah, sekarang diminta jumlah 16 suku pertama. Ya, diminta jumlah 16 suku pertama. Berarti kita ketahui N-nya itu adalah 16. Nah, kita lihat atau kita sudah dapat rumus Sn tadi apa? N/2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Oke, berarti kita substitusi. Berarti S berapa di sini? S 16. 16 sama dengan 16/2 dikali 2 tambah 2 kali 2 ditambah 16 kurang 16 kurang 1 kali 2. Oke, gitu ya. Berarti karena ini bisa habis dibagi, kita tulis 8 dikali 4 ditambah 15 kali 2, gitu ya. Berarti kita sederhanakan menjadi 8 dikali 4 tambah 30. Gitu ya. Berarti sama dengan 8 dikali 34. Berapa 8 kali 34? 272. Ya. Jadi bisa kita simpulkan jumlah 16 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, dan 8 adalah 272. Oke, bisa dipahami nih? Ya, kamu perhatikan diketahui barisan aritmatika 5, 9, 13, 17, sampai seterusnya. Tentukan jumlah 11 suku pertama deret aritmatika tersebut. Nah, dari soal ini kita ketahui ada barisan ya, kita tulis dulu. 5, kemudian 9, 13, 17, dan seterusnya. Nah, dari barisan ini 5 ini sebagai apa? U1 atau A-nya ya. Gitu. Jadi U1 atau suku pertama atau A-nya 5. Kemudian bedanya berapa? 9 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, karena diminta jumlah 11 suku, maka N-nya adalah 11. Ya. Nah, kamu punya rumus Sn, sekali lagi jangan lupa, Sn itu sama dengan N/2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Ya, berarti kamu substitusi, kamu ganti N-nya dengan 11, S11 sama dengan 11/2 dikali 2 kali 5 ditambah 11 dikurang 1 kali 4. Oke. Berarti karena ini tidak habis dibagi, kamu tulis aja dulu 11/2, ini menjadi 10 ditambah 10 kali 4 ya. Berarti sama dengan 11/2 dikali 10 tambah 40. Atau sama dengan 11/2 dikali 50. Nah, ini bisa disederhanakan dulu ya. 2 sama 50-nya kamu sederhanakan jadi 25. Berarti 11 kali 25 berapa? 275. Ya, 275. Nah, ini adalah jumlah 11 suku pertama.
Ya, kamu perhatikan, diketahui barisan aritmatika 15, 13, 11, 9, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan jumlah 13 suku pertama deret aritmatika tersebut. Ya, kita perhatikan, ini ada barisannya, ya. Kita lihat 15, kemudian 13, 11, 9, dan seterusnya. Berarti ini kita ketahui, yang pertama kita tentukan suku pertamanya, U1 atau A-nya. Berapa? 15 ya. 15. 15. Bedanya adalah 2. 13 dikurang 15. Berapa ini? 2. Min 2. 2. Nah, diminta jumlah 13 suku pertama. Berarti kita tulis N-nya sama dengan 13. Oke, sekarang kita tulis kembali rumus SN-nya. SN sama dengan N/2 dikali dalam kurung 2A tambah N-1 kali B. Oke, kita ganti. Berarti S13 ini sama dengan 13/2 dikali 2 dikali 15 ditambah 13 dikurang 1 dikali min B. 2. Gitu ya? 2. Iya. Nah, karena ini tidak bisa habis dibagi, kamu tulis aja dulu ya. Jadi 13/2 dalam kurung 2 kali 15, 30 ditambah 12 kali min 2. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan jadi 13/2, ini jadi 30 dikurang 24. Oke, berarti jadi 13/2 dikali 6. Ya. Nah, ini kan bisa kamu coret dulu ya. 2 sama 6-nya. Nah, menghasilkan 3. Berarti jawaban yang tepat adalah 39. Oke, mantap. Bagus, bagus yang sudah benar ya. Oke, sekarang kamu perhatikan, tentukan rumus jumlah N suku pertama dari deret 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah seterusnya. Nah, dari soal ini yang diminta ada rumus jumlah N suku pertama. Jadi yang diminta adalah rumus SN-nya ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang diminta SN-nya itu rumusnya apa? Nah, kamu perhatikan, kita punya deret 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah seterusnya. Nah, dari deret ini kita identifikasi, kita punya U1 atau A sama dengan 3. Kemudian bedanya kita dapatkan berapa? 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, pertanyaannya adalah SN-nya. Gitu. Nah, kita tulis rumus SN-nya. Jadi N/2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Ya, jadi dari soal ini karena yang ditanya SN-nya, maka N-nya juga kita nggak tahu. Gitu ya. Jadi tetap aja kamu tulis SN sama dengan N/2 dikali 2 kali 3 ditambah N-1 dikali 4. Ya. Berarti sama dengan N/2 dikali 6 tambah 4N-4. Kita sederhanakan N/2, nah dalam kurung 4N plus 2. Nah ini N/2-nya kamu kalikan ke dalam. Atau boleh juga dicoret semua. Dibagi 2 semua, ini kan jadi 2 ya. Ini coret jadi 1. Jadi kalau kita tulis jadi N dikali 2N tambah 1. Nah, jadi kita dapatkan rumus SN itu adalah 2N kuadrat tambah N. Ya, ini adalah rumus jumlah N suku pertama dari deret 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah seterusnya. Ya, sekarang kamu perhatikan soal jika jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan dengan rumus SN sama dengan 2N kuadrat tambah 4N. Maka tentukanlah suku kelima. Nah, ini variasi soalnya yang diketahui sekarang adalah SN-nya. Ya, kita ketahui SN-nya dia tulis 2N kuadrat tambah 4N. Nah, kita diminta suku kelima atau U5. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kamu perhatikan. Kita lihat ada rumus ya, hubungan UN dengan SN. Apa rumusnya?
UN sama dengan UA SN plus. dikurang SN min 1. Ada kan rumus ini ya tadi? Iya ya. Nah, maka ketika ditanya U5, kamu tulis U5 berarti N-nya kan 5. Kamu ganti jadi S5 dikurang S dalam kurung 5 min 1. Kurang. Atau U5 bisa ditulis S5 dikurang S4. 4. Nah, ini udah dapat nih rumusnya. Berarti tugas kita ada mencari S5 dan S4. Sekarang kamu perhatikan rumus ini. Rumusnya adalah Sn sama dengan 2n kuadrat tambah 4n. Nah, kalau n-nya saya ganti 5 untuk mencari S5, maka ini bisa ditulis apa? S5 sama dengan 2 dikali 5 kuadrat tambah 4 kali 5. Gitu ya. Jadi n-nya tinggal kamu ganti 5. Berarti jadi 2 kali 25 tambah 20. Sama dengan 50 tambah 20 sama dengan 70. Jadi nilai S5 adalah 70. Nah, sekarang tinggal kamu cari S4. Sama, kamu ganti N-nya dengan 4 dari rumus ini. Berarti jadi 2 dikali 4 kuadrat tambah 4 kali 4. Berarti sama dengan 2 kali 16 tambah 16. Sama dengan 32 tambah 16 sama dengan 48. Nah, kamu sudah dapat nih S5-nya adalah 70, S4-nya adalah 48. Nah, tinggal kamu ganti di sini. Berarti kamu dapatkan U5 itu sama dengan 70 dikurang 48. Berarti suku kelima nilainya adalah 22. Oke, bisa dipahami nih? Ya, sekarang kamu perhatikan ada soal jika diketahui 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah seterusnya sampai dengan tambah X itu nilainya 99. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai X-nya. Nah, kalau kamu perhatikan dari soal ini, ya kita lihat dari deret ini, ya kita ketahui 3 ini sebagai apa? U1 atau A-nya, gitu ya. Kemudian dari deret ini kita bisa dapatkan beda ya. Sorry, U1 sama dengan A sama dengan 3 ya. Kemudian kita dapatkan bedanya. Bedanya berapa jadinya? 5 dikurang 3 sama dengan 2. Oke. Kemudian ini kan dijumlahkan sampai X. X ini kita tahu nggak nilainya? Tidak tahu. Karena kita juga tidak tahu dia suku keberapa. Maka kita anggap UN itu sama dengan X. Ya. Nah, ini nanti yang kita cari. Sekarang 99 ini apa? Ya, ini adalah penjumlahan semua suku kan? Berarti 99 ini adalah SN-nya. SN-nya nilainya 99. Oke. Nah, sekarang dari yang diketahui kita lihat ada SN sama dengan 99. Kita ingat rumus SN apa? N per 2 dikali 2A tambah N min 1 kali B. Ya. Nah, kita ganti nilainya. SN nilainya adalah 99. Sama dengan N per 2 dikali 2A. A-nya ganti dengan 3. Ditambah N min 1 dikali B. Dikali 2. Nah, tugas kita kan tadi saya bilang mencari N-nya dulu. Nah, ini boleh kamu kalikan silang ke sini dulu. Biar mudah. Ini jadi 198 sama dengan N jadinya ya. Dalam kurung 6 ditambah 2N min 2. Oke, berarti jadi 198 sama dengan N dalam kurung 2N tambah 4. Nah, ini kamu kalikan ke dalam nih. Berarti jadi 198 sama dengan 2N kuadrat tambah berapa? 4N. Ya. Nah, kamu pindahkan 198-nya jadi dapat persamaan kuadrat 2N kuadrat tambah 4N dikurang 198 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini boleh kamu sederhanakan dulu nih. Nah, semuanya kamu bagi dengan 2. Jadi apa? N kuadrat tambah 2N min 99 sama dengan 0. Oke.
kita dapat persamaan kuadrat, N kuadrat tambah 2N min 99 sama dengan 0. Nah, tugas kamu cari faktornya nih. Cari nilai N dengan cara memfaktorkan. Dikalikan min 99 di jumlah 2. Karena N kuadrat pasti di sini N sama N ya. Berarti berapa? Angka berapa yang kalau dikalikan? 9 sama 11. Oke, jadi plus 11 sama 9. 9. Berarti ini N-nya berapa yang sebelah sini? Min 11. Ini N-nya 9. 9. Oke, ada 2 N yang kita dapatkan. Apakah dua-duanya dipakai ataukah salah satu? Salah satu. Yang mana kalau salah satu yang paling tepat? 9. Yang 9 ya. Karena tidak mungkin suku itu suku negatif. Nah, N-nya pasti yang positif. Berarti kamu dapatkan N-nya 9. Nah, kamu lihat sendiri UN itu kan sama dengan X. Atau boleh ditulis X sama dengan UN. Kan gitu ya? Berarti bisa ditulis X itu sama dengan U9. Berarti X sama dengan U9 apa rumusnya? A ditambah 8B. Nah, ingat nggak kemarin? Berarti X sama dengan, kamu ganti A-nya. A-nya itu adalah 3 ditambah 8 kali B-nya itu adalah 2. Berarti sama dengan 3 tambah 16. Berarti nilai X kamu dapatkan 19. Oke. Yang sudah benar, mantap. Ya, sekarang kamu perhatikan barisan aritmatika dengan suku kedua dan keempat berturut-turut adalah 6 dan 16. Tentukan jumlah 20 suku pertamanya. Dari soal ini apa yang kita ketahui? Kita ingat suku kedua, berarti U2 itu nilainya 6. Nah, U2 rumusnya apa? Masih ingat? A tambah B sama dengan 6. Kemudian diketahui U4 itu nilainya 16. Berarti bisa kita tulis A tambah 3B sama dengan 16. Gitu ya. Nah, ini kan dianggap persamaan pertama, ini dianggap persamaan kedua. Nah, kita diminta jumlah 20, berarti diminta S20. Nah, kita cari dulu A sama B-nya ya. Nah, misalnya kita cari di sini A sama B-nya dengan eliminasi. Ya, ingat kita eliminasi 1 dan 2. Oke, kita masukkan A tambah B sama dengan 6. Kemudian A tambah 3B sama dengan 16. Ada yang bisa dihilangkan langsung? Ya, yang A-nya kita bisa hilangkan ya dengan tanda minus. Berarti ini jadi min 2B sama dengan min 10. Berarti B-nya sama dengan 5. Oke, kita sudah dapat B, maka kita substitusi nih. Ya, kita substitusi B sama dengan 5. Berarti kita dapatkan A tambah 5 sama dengan 6, berarti A-nya sama dengan 1. Ya, kita sudah dapat A1, B-nya 5. Tinggal kita masukkan ke S20. Ingat rumusnya, Sn sama dengan N per 2, nah, dikali 2A tambah N-1 kali B. Oke, sampai sini paham ya? Berarti kalau kita lanjutkan, tinggal kamu substitusi saja. Ya, berarti N-nya diganti dengan 20 ya. Berarti jadi S20 sama dengan 20 per 2 dikali 2 kali 1 tambah 20 dikurang 1 kali 5. Oke, berarti ini sama dengan 10. Nah, 2 tambah 19 kali 5. Berarti sama dengan 10 dalam kurung 2 ditambah 19 kali 5 berapa? 95. Berarti kalau kamu lanjutkan jadi 10 kali 97. Nah, ini nilainya sama dengan 970. Jadi nilai atau jumlah suku ke-20 atau jumlah 20 suku pertamanya adalah 970. Oke, bisa dipahami nih? Oke, diketahui jumlah 6 suku pertama deret aritmatika sama dengan 24, sedangkan jumlah 10 suku pertamanya sama dengan 80.
Tentukan suku kelima deret tersebut. Nah, dari soal kita ketahui adalah masalah jumlah. Berarti kita sudah punya rumus tadi adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Ya, kita lihat yang diketahui kan S6 itu sama dengan 24 ya. Nah, kita ganti S6-nya. Berarti masukkan ke sini ya. Jadi 6 per 2 dikali 2 kali A tambah N-nya ganti 6 ya. 6-1 kali B. Ini harus sama dengan 24. Berarti jadi 3 dalam kurung 2A tambah 5 5B B sama dengan 24. 24. Nah, 24 ini bisa dibagi 3 ya. Jadi Iya. 2A tambah 5B sama dengan 8. 8. Nah, ini kita anggap persamaan 1. Nah, kemudian diketahui juga jumlah 10 suku. Berarti kita tulis di sini S10 sama dengan 80. Berarti kalau kita ganti jadi 10 per 2 dikali 2A tambah ya 10 min 1 kali B. Ini sama dengan 80. Berarti jadi 5 dikali 2A tambah 9B sama dengan 80. Berarti 2A tambah 9B jadi sama dengan berapa? 16. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kemudian kamu eliminasi nih. Ya, kamu eliminasi 1 dan 2. Gitu ya. 1 dan 2 kamu eliminasi. Oke, berarti jadi 2A tambah 5B sama dengan 8 dengan 2A tambah 9B sama dengan 16. Ini bisa disederhanakan nggak langsung atau Bisa. dihilangkan? Ya. 2A. Oke, 2A-nya sudah habis. Berarti sisanya tinggal min Min 4B 4B. sama dengan Min 8. min 8. 8. B. B-nya berapa? 2. B-nya 2. 2. Oke, kamu substitusi ya, B sama dengan 2 ke 2A tambah 5B sama dengan 8. Berarti kalau kita ganti jadi 2A tambah 2A tambah 5 10 kali 2 sama dengan 8. 2A tambah 10 10 sama dengan 8. 2A 2 sama dengan min 2. 2. berarti A A-nya min 1. berapa? Min 1. Min 1. Oke, pertanyaannya apa sekarang? Suku ke-5. Nah, U5. Rumusnya apa U5? A plus 4 4 kali B. Ya, ganti A-nya. Min Min 1 tambah 4 dikali 4 kali 2. 2. Berarti min 1 tambah 8. 8. Berarti sama dengan 7. 7. Berarti suku kelimanya nilainya adalah 7. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, good. Sebuah kendaraan bermotor akan diuji ketahanan mesinnya dengan cara dikendarai melewati berbagai kota selama 8 hari berturut-turut. Pada hari pertama, kendaraan tersebut berhasil menempuh jarak 15 km, hari kedua 28 km, hari ketiga 35 km, dan seterusnya membentuk pola aritmatika. Berapakah total jarak yang berhasil ditempuh kendaraan tersebut selama 8 hari? Nah, ini adalah penerapan dari soal deret aritmatika. Ya, kita lihat hari pertama itu 15. Berarti bisa kita tulis 15 ya, ditambah hari kedua 25 ya, ditambah 35 dan seterusnya sampai dengan hari ke-8 atau kita bisa tulis U8. Nah, ini kita diminta jumlahnya, total jarak yang mereka tempuh. Nah, ini kan 15 ini kita anggap sebagai U1 ya, atau A, berarti 15. Kemudian kamu lihat bedanya berapa? Tiap hari jaraknya ini. 25 dikurang 15, itu sama dengan 10 km ya. Nah, karena ditanya jumlah total, berarti yang ditanya adalah SN. Ya. Nah, kamu tulis rumus SN itu sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Ya. Nah, karena ditanya selama 8 hari, maka ditanya S8. Berarti sama dengan 8 per 2
dikali 2 kali 15 ya, ditambah 8 dikurang 1 dikali 10. Ya, berarti ini sama dengan 4 dalam kurung 30 ditambah 8 kurang 1 kan 7 kali 10 menjadi 70. Ya, berarti sama dengan 4 dikali 100. Sama dengan 400 kilometer. Ya, berarti total jarak yang berhasil ditempuh selama 8 hari adalah 400 km. Oke, bisa dipahami nih? Ya, sekarang kamu perhatikan soal sejumlah pipa berbentuk silinder disusun sedemikian sehingga baris pertama paling bawah itu 43 pipa, baris kedua 40 pipa, dan baris ketiga 37 pipa, dan seterusnya hingga baris terakhir ada 1 pipa. Tentukan banyak pipa seluruhnya. Nah, jadi dari soal ini kita identifikasi ada pipa pada baris pertama atau U1-nya atau A-nya itu 43. Kemudian baris kedua atau U2-nya itu sama dengan 40. Kemudian baris ketiga itu sama dengan 37 sampai dengan baris yang kita belum tahu atau kita anggap UN, yaitu 1. Atau di sini namanya baris terakhir. Nah, dari soal ini, karena yang ditanya banyaknya pipa, maka ini adalah masalah deret. Berarti dari soal ini, kita bisa tulis deretnya itu 43 ditambah 40, ditambah 37, ditambah sampai dengan plus 1. Nah, kita diminta untuk mencari jumlahnya atau SN-nya sama dengan berapa. Oke, kita lihat kita sudah punya A-nya 43. Nah, bedanya berapa di sini? 40 dikurang 43 itu sama dengan min 3. Oke, sampai sini paham? Nah, kemudian kita punya UN. UN-nya itu kan sama dengan 1. Nah, kamu tahu rumus UN itu apa? A tambah N-1 kali B. Nilainya harus sama dengan 1. Nah, tugas kita ada mencari N-nya. Berapakah N-nya ini? Nah, kita substitusi. A-nya itu 43, ditambah N-1 dikali B-nya, yaitu min 3. Sama dengan 1. Nah, ini kita lihat, jadi 43 dikurang 3N tambah 3 sama dengan 1. Berarti 46 min 3N sama dengan 1. Kita lanjutkan, min 3N sama dengan 1 dikurang 46. Berarti min 3N sama dengan min 45. Berarti N-nya sama dengan 15. Oke, kita sudah dapatkan dan kita ketahui bahwa banyaknya barisan pipa ini ada 15. Yaitu pada saat terakhir UN-nya 1. Nah, kamu perhatikan, biasanya kita itu akan menggunakan rumus yang SN sama dengan ini ya. Nah, biasanya kita tuh gunakan rumus SN-nya yang SN sama dengan N/2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Nah, perhatikan, karena diketahui UN-nya, kita boleh saja gunakan yang satu lagi, yaitu SN sama dengan N/2 dikali A tambah UN. Nah, ini penerapan rumus ini ya. Nah, karena N-nya 15, berarti kamu ganti jadi S15 sama dengan 15/2. Nah, dikali A-nya ganti dengan 43 ditambah 1. Ya, berarti jadi 15/2 dikali 44. Nah, ini boleh kamu coret dulu. 2 dengan 44, yaitu menghasilkan 22. Nah, sekarang kamu hitung. 15 kali 22 berapa hasilnya? 330. Berapa? 330. 330. Ya, jadi total semua pipa yang ada itu adalah 330 buah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah pembahasan tentang materi deret aritmatika dan contoh soal serta pembahasannya telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.